Oke, hai semuanya, sofam-sofamku, jumpa lagi dan balik lagi dengan Kekawati Agustina, masih di sini, hai semuanya ya. Oke, kita akan membahas zodiak lagi. Sekarang gilirannya untuk zodiaknya si Pisces ya, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan Desember ini ya, Desember 2024 ya, udah akhir tahun ya. Yuk kita lihat, yuk kita kepoin untuk kamu para Pisces ya, Pisces ya, Desember ini kayak gimana. Oke, kita berdoa dulu ya, mas sofam-sofamku ya, soul family itu ya, doa dulu ya. Oh ya, nanti aku punya kartu tarot baru, nanti aku akan unboxing ya kartu tarotnya, dan kita akan baca pakai tarot itu secara apa ya, secara dadakan ya, kita lihat ya. Yuk nanti kita bikin video ya nanti ya. Oke. Oke. Di sini ada Knight of Chalice ya. Ten of Wands. Oh, Eight of Chalice. Oke. Six of Wands. Three of Pentacles. The Moon. Ya. Four of Pentacles. Two of Pentacles. The High Priestess ya. The High Priestess. The Hierophant. Wow. The High Priestess, the Hierophant, dan bottom of the deck-nya di sini ada Five of Pentacles. Oke, agak deep banget ini. Oke. Untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus, kamu berdealing dengan zodiak. Di sini ada energinya dari water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, fire sign, Leo, Sagittarius, Aries, earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn. Ya. Kayaknya 9 zodiak aja, tapi yang paling terkuat kamu terkoneksi sama energinya. Di sini aku melihat ada energinya si Pisces, Leo. Terus di sini ada energinya Taurus. Virgo. Ya. Oke, gini untuk Pisces. Aku baca yang ringan dulu deh ya tentang karir kamu ya. Oke, untuk masalah karir ya, mungkin untuk karir kamu ini akan ada sebuah perubahan baru dalam karirnya kamu. Awalnya kamu sempat ikut kerja sama orang ya, kamu selama ini menjadi karyawan, ikut orang kerja, dan di sini aku ngerasa kamu ada suatu tindakan baru, ada gebrakan baru yang selama ini kamu pikir-pikir kamu punya planning untuk buka usaha sendiri dan lain sebagainya, dan ini mungkin ya di Desember ini akan terrealisasikan. Jadi kamu mau belajar untuk mandiri, kamu belajar untuk ambil tantangan baru, keluar dari zona nyamannya kamu pengen mencoba kan. Jadi kayak kamu bilang bahwa kenapa harus takut gagal, kalau kita nggak mencoba gimana kita bisa tahu ini gagal atau enggak gitu. Jadi kamu hanya ingin ya mencoba aja lah, iseng-iseng, ya udahlah mencoba aja lah, nggak apa-apa, nggak ada salahnya gitu ya. Itu
Jadi kamu pengen punya usaha baru, punya suatu tantangan baru, warna baru dalam finansial kamu, dalam karir kamu. Kamu pengen bisa mendapatkan penghasilan tambahan juga, jadi nggak stagnan di sini-sini doang gitu. Kayak kamu tuh udah merasa capek kalau ikut orang, kalau kerja sama orang itu kok segini banget ya, setiap bulan dapat gaji. Gajiku cuma habis untuk makan, minum, cuma hangout sama temen, aku aja nggak bisa punya tabungan pun juga sangat-sangat apa ya, sangat-sangat terbatas. Jadi di sini ya, kenapa aku nggak coba aja cari jalan lain gitu loh. Jadi kayak kamu mencari satu tantangan baru biar kamu bisa tahu gimana sih kedepannya untuk kesuksesannya kamu gitu. Ya, itu untuk bisnis, untuk kerjaan. Tapi yang paling berat di sini aku ngerasa lebih ke percintaan sih ini sih. Ya, Desember, seseorang yang pernah menyakiti kamu, pernah meninggalkan kamu, pernah memasuki ruang hatinya kamu, seseorang yang pernah memberikan warna-warni cerita cinta indahnya, dukanya kamu yang dia berikan, ini kamu udah nggak memperdulikan dia lagi, kamu udah berusaha untuk move on, berdamai, melepaskan. Ya, walaupun dulu dia pergi ninggalin kamu, kamu rasanya sakitnya minta ampun. Ya, kamu ngerasa kok kenapa aku ditinggalkan seperti ini, aku salah apa, kenapa kamu pergi meninggalkan aku gitu aja. Nah, ini aku rasa orang ini akan datang ke kamu lagi sih. Ya, dia mau datang lagi ke kamu, dia pengen menyatakan cinta buat kamu, meminta kesempatan kedua buat kamu, bahkan di sini ada yang sebagian ngajak kamu ke jenjang yang lebih serius. Kalau model Islam ya kayak orang muslim ya mungkin ta'aruf gitu, tiba-tiba pengen lamar kamu, pengen ngajak kamu nikah. Tapi yang jadi masalah, kamu belum bisa menerima dia begitu aja, karena kamu masih ada rasa trauma, masih ada rasa kecewa yang pernah dia lakukan buat kamu. Jadi kayak kamu masih bingung. Kalau ditanya tentang perasaan cinta, apakah kamu masih sayang sama dia, masih cinta sama dia? Iya, tapi kamu kecewa, kamu nggak mau lah. Kamu kecewa sama tindakan dia, sama sikapnya dia yang ninggalin kamu gitu aja, nggak ada omongan, nggak ada komunikasi, dia nyelonong pergi aja, sekarang dia balik lagi gitu. Jadi kayak kamu merasa kecewa sih, ini kayak nggak adil banget gitu. Kalau kamu marah nggak sih? Karena si Pisces ini kan apa ya, orangnya sensitif banget ya, berperasaan. Jadi kamu lebih baik menyingkir, kamu pergi, tapi kamu sendirian di rumah, kamu nggak ada siapa-siapa, kamu baru meluapkan perasaan, rasa kekesalan kamu terhadap dia sih. Ya, itu sih. Ya, kamu ngerasa bahwa kamu tuh punya hati nggak sih? Hati kamu kemana gitu loh, kok kamu bisa aja dengan seenaknya menyakiti aku, sekarang kamu datang ke sini kayak orang yang nggak ada beban, datang ke sini seolah-olah semua baik-baik aja, aku nggak bisa kamu perlakukan kayak gini. Itu, tapi kamu nggak ngomong sama dia, tapi kamu cuma memendam aja, kamu hanya meluapkan ketika orang nggak ada, kamu kayak menangis meraung-raung, kamu merasa kesakitan, kayak ya nggak gini banget lah gitu loh, cinta ya nggak gini banget lah gitu loh ya. Dan aku rasa ya, dia ini bisa twin flame kamu, bisa soulmate-nya kamu. Yang jelas dia punya ikatan spiritual sama kamu sih ini. Karena di sini ada The Hierophant sama The High Priestess ya. Jadi bisa jadi kalian punya ikatan secara spiritual sama si dia. Jadi kemarin itu memang dipisahkan semesta dan kisah kalian itu belum selesai. Sekarang kalian akan ketemu lagi untuk menyelesaikan permasalahan kalian, apakah bubar ataukah bersama. Aku rasa sih ini lebih banyak yang kembali lagi sih ya, union, tapi prosesnya juga nggak langsung gampang. Ini harus ada rekonsiliasi dulu, harus ada untuk clearing dulu ya, clearing masalah dulu. Jadi membersihkan dulu kesalahpahaman kalian dulu ini. Nggak segampang itulah. Jadi kayak kamu menerima dia, tapi nggak langsung dengan gampang. Jadi kamu butuh proses, aku mau lihat kamu udah berubah apa belum, kita temenan dulu aja, aku belum bisa. Itu ya kan, karena kamu masih menyimpan rasa kecewa di sini. Dan juga ada rasa keraguan, kebimbangan, apakah nanti dia juga akan balik lagi kayak kemarin, ninggalin kamu atau enggak gitu. Jadi ini jadi kamu masih pasang apa ya, pasang badan, pasang benteng pertahanan lah gitu. Jadi nggak segampang itu terima dia kembali ke dalam hidup kamu.
Oke, itu untuk Pisces ya. Yuk kita lihat klarifikasinya. Oke. Berbagi, banyak yang membutuhkan pertolongan kamu ya. Kamu lagi fokus untuk bersosial, berarti oh my god ya. Si dia sukses membuatmu jatuh cinta. Banget ini. Udah kelihatan kok dia, maka masih sayang sama dia. Emosi amarah mengumpat. Bener kan? Kamu emosi kamu lagi meledak-ledak. Banyak rasa kekecewaan yang kamu rasakan. Rasa nggak adil lah ya. Refreshing, puncak udara segar. Wow. Terus di sini ada membeli sesuatu yang tidak penting. Oke, dan bottom of the deck-nya di sini ada orang ketiga kecemburuan. Ya. Oke, di sini Pisces untuk kamu ya klarifikasinya. Di sini mungkin kamu lagi banyak melakukan satu kedermawanan ya, kamu lagi berbagi sama orang, kamu jadi relawan, mungkin kamu lebih banyak melakukan aksi sosial. Dan di sini si dia memang sudah sukses membuat hati kamu kelepek-kelepek, sudah bisa membuat hati kamu benar-benar porak-poranda ya. Ada rasa cinta, rasa sayang, rasa suka, tapi juga ada rasa kecewa, rasa amarah yang dia lakukan ke kamu. Dan di sini mungkin ya di tahun baru ini, di akhir tahun ya, awal tahun baru nanti mungkin kamu akan pergi. Mungkin bareng sama teman, sama keluarga, mungkin refreshing ya. Jalan-jalan ke puncak ya, jalan-jalan ke gunung itu juga bisa merayakan pergantian tahun. Dan di sini hati-hati ya Pisces, jangan karena menuruti nafsu, menuruti keinginan, lapar mata, kamu sering banget shopping yang enggak di luar dugaan ya, sehingga dompet kamu, kantong kamu jebol ya, nanti mah jadi kanker ya, kantong kering ya, hati-hati ya Pisces ya, karena kamu hanya karena ngikuti nafsu, ngikuti keinginan, lapar mata, atau karena stres, kamu belanja jadi nggak terkontrol. Hati-hati ya. Sisihkan juga uangnya ya buat awal tahun baru, buat kebutuhan yang nanti datang tak terduga ya, kebutuhan yang tidak bisa disangka-sangka. Hati-hati. Dan di sini ada orang ketiga atau kecemburuan, mungkin di sini ada orang ketiga yang mau merusak hubungan kalian, tapi kalau ini aku kok lebih ngerasa ke pekerjaan sih ini sih, aku nggak tahu sih, aku ngerasa ke pekerjaan sih. Hati-hati ya, ada orang yang iri sama kesuksesan kamu, sama pencapaian finansial dan karir kamu. Hati-hati, ini orang deket sih ini, hati-hati ya, aku nggak ngerasa ke cinta tapi ngerasa ke finansial sih ini. Ada banyak musuh dalam selimut. Dari luar dia kelihatan kayak temen baik, ternyata dia nusuk, dia bongkar keburukan kamu, bongkar kelemahan kamu, buat jatuhin kamu, biar kamu dimarahin bos, biar usaha kamu bangkrut lah gitu loh. Lebih ke finansial aku ngerasanya, bukan cinta. Nggak tahu, aku ngerasa energinya gitu. Oke, yuk kita lihat yuk klarifikasi untuk cintrongnya kamu ya di Desember ini kayak gimana Pisces. Oke. Let go of the past ya. Tinggalkan dari masa lalunya kamu, berdamai dengan masa lalunya kamu. Twin flame recognition ya. Oke, persatuan twin flame, penyatuan twin flame, dan di sini ada love language, acts of service ya. Oke, pelayanan. Ya, sebuah pelayanan. Ya. Oke, dan di sini ada lasting love ya, cinta yang tidak pernah, cinta yang sepanjang masa, dan you are all worthy. Ya.
Dan di sini ada unexpected connection. Oke. Allah Akbar. Aduh, bentar. Oke, untuk Pisces ya. Oke, saran dari semesta untuk energi cintanya kamu adalah tinggalkan aja masa lalu kamu, berdamai dari luka kamu, kekecewaan kamu. Lepaskan, karena ini udah masa lalu. Kalau kamu mau nerima dia atau enggak, ya udah itu hak kamu. Enggak nerima dia juga enggak apa-apa. Yang penting adalah kamu harus berdamai dari luka-luka kamu, kesakitan kamu dulu. Damaikan dulu. Itu, kalau kamu masih menyimpan amarah kamu, menyimpan kesakitan kamu, maka kamu akan terkukung terus, kamu akan semakin menderita, kamu akan merasa semakin kesakitan gitu ya. Ya, dan di sini ada sebuah pengakuan twin flame ya. Ya, aku ngerasa banget sih ini ada energi secara spiritual sih karena sama kamu, sama si dia. Nanti dia akan merasa ngaku bahwa aku nggak tahu, aku selama berpisah sama kamu, aku semakin berat, aku nggak bisa lepas sama kamu, aku semakin ingat sama kamu. Dan aku sama kamu tuh kok ngerasa kayak ada chemistry yang kuat yang tidak bisa dijelaskan lewat secara logika gitu. Jadi nanti dia akan ngerasa gitu bahwa kita tuh ada suatu ikatan yang tidak bisa dinalar. Jadi kayak ada rasa perasaan yang sangat-sangat dalam lah antara kamu sama si dia ya. Oke. Dan di sini juga ada love language ya, bahasa cinta adalah suatu pelayanan ya. Tindakan dari suatu pelayanan. Oke, ya kamu mau dia kamu nanti akan ada saatnya kamu akan bilang sama si dia, aku nggak butuh kata-kata cintanya kamu, aku nggak butuh pengakuan kamu dan lain sebagainya, aku butuh tindakan kamu juga ke aku kayak gimana. Kerespekan kamu ke aku gimana, keloyalan kamu gimana. Aku butuh pasangan yang loyal, pasangan yang respect sama aku juga. Bukan hanya kata-kata, tapi juga dukungan secara tindakan juga. Agar aku semakin yakin bahwa kamu memang pantas untuk aku gitu. Gitu, aku ngerasanya ke situ sih. Karena di sini kamu udah ada energinya marah, energi kecewanya sama tindakan dia yang keterlaluan lah intinya. Maaf ya kalau ngomongku agak sedikit berat ya, aku lagi sakit masalahnya, agak sedikit batuk ini terus terang ya. Mohon maaf banget ini. Ya, mohon pengertiannya ya. Oke, dan di sini ada lasting love ya, cinta selamanya atau cinta yang tidak ada batasan ya. Iya. Cinta yang tidak ada yang lekang oleh waktu ya. Cinta kamu akan semakin menguat sama si dia. Dan kamu layak, kamu pantas untuk bahagia, kamu layak untuk menerima semua berkah kelimpahan dari semesta ya. Mungkin kemarin kamu sempat tersakiti, kamu kecewa, kamu merasakan hidup yang tidak menyenangkan. Sekarang kamu saatnya kamu menerima kebahagiaan atau kelimpahan itu ya. Oke. Sorry ya. Oke, di sini ada unexpected connection ya. Koneksi yang tidak terduga ya.
Kamu akan kaget, akan shock sih, tiba-tiba dia datang, tiba-tiba dia kembali sama kamu akan sedikit bingung, kok gini ya, di saat aku udah nggak mempedulikan dia, dia malah nongol ke dalam kehidupan aku lagi, ya. Kamu nanti juga akan bingung sih, aku harus gimana, apakah aku harus nerima dia atau enggak. Happy ya, wow. Oke, kamu juga perlu untuk bahagia, dan di sini ada breathe ya, breathe, bernafas. Oke, buy in the books. Never ending story, cerita yang belum selesai. Not for you, bukan untukmu. Oke. Dan bottom of the deck-nya Milk and Honey. Pisces, bagus banget ini. Ya. Bacaan kamu bagus banget, dan di sini ada happy ya. Saatnya kamu juga perlu untuk menikmati kebahagiaan kamu, bersenang-senanglah akan pencapaian kamu, dan kamu juga perlu mengapresiasi atas usaha kamu, atas kinerjanya kamu selama ini. Ya, dan di sini ada berita ya, bridge, ada suatu kelegaan dalam hidup kamu ya. Saatnya kamu untuk bernafas dengan lega, saatnya kamu merasa wow, ini udah selesai. Wow, aku bisa toh ternyata gitu loh ya. Mungkin di sini juga kamu perlu untuk bermeditasi ya, untuk merelaksasikan ya, untuk menetralisir emosinya kamu, menetralisir amarahnya kamu, kesedihan dan segalanya itu yang mengendap di hati, netralin aja lewat meditasi atau berdoa sesuai sama keyakinan kamu. Dan di sini ada bind the books ya. Cerita ini udah selesai, cerita ini udah tutup buku, udah lepaskan aja. Dan di sini ada never ending story, cerita yang belum usai. Cerita kamu sama si dia ini ada suatu kelanjutan, makanya kalian ketemu lagi. Dan not for you ya, ada sesuatu hal yang mungkin selama ini kamu inginkan, tapi sepertinya tidak berjalan dengan rencana ya. Mungkin di dalam hal apapun, kamu bersikap untuk legowo ya. Ada yang harus kamu lakukan, ada yang enggak gitu. Jadi terkadang kalau kita mengingat sesuatu tapi tidak bisa kita inginkan, tidak dapat tercapai, tidak terwujud, ini mungkin ada yang terbaik untuk kita, mungkin gitu ya. Dan di sini ada Milk and Honey. Kamu akan merasakan indahnya pelangi, gurihnya susu, manisnya madu dalam kehidupan kamu setelah kamu berhasil melewati suka dukanya hidup ya. Hingga memetik kebahagiaan lah, happy Milk and Honey. Bagus banget loh ini ya. Oke, itu untuk Pisces ya. Yuk kita lihat yuk simfoni lagunya. Sorry ya, suaraku agak sedikit bindeng. Tahu kan artinya bindeng? Tadi jatuh satu, Bu. Sudah aku ambil satu deh. Lisut. Oke, satu selesai. Oke. Simfoni lagu. Ini bisa versa ya, bisa kebolak-balik bisa loh ya. Shiny word, no promise ya. Bukan janji. Ini perasaannya sih dia ke kamu sih udah jelas banget, ini udah dibacanya, dia perasaannya dia ke kamu ini no promise ya, bukan janji. Aku ingin bisa bersama-sama kamu, aku pengen bisa bahagia sama kamu, aku bisa, bahkan kalau aku mati pun aku pengen mati di pelukan kamu ya. Oke. Kalau ini lagunya dia ke kamu sih, ini jelas banget sih dari kayak. Oke, berarti ini kamunya ya, berarti ya. Oke. Peter Pan mungkin nanti, dan mungkin bila nanti
kita akan bertemu lagi ya. Ya, kamu nggak tahu ya, mungkin nanti kalau kita ketemu ya, aku nggak tahu, mungkin nanti aku bisa nerima kamu, bisa enggak. Jangan tanya-tanya tentang sesuatu hal. Ya aku tahu sih, aku nggak bisa jawab segalanya, karena aku terus terang hatiku masih kecewa, masih terluka. Ya mungkin nanti bisa iya, bisa enggak kita bersama, aku nggak tahu. Itu yang kamu rasakan sih. Jadi kayak kamu bilang, mungkin nanti. Jangan banyak tanya-tanya, aku nggak tahu. Oke, gitu. Oke, sekarang kita lihat yuk inisial namanya ya. Oke, di sini ada Edward, Nona, Bella, Nona, NBN ya. Ada Ulfa, Doni, Pongki, Poppy ya, ada Poppy, Xavier, Kakak, Yolanda. Aku kok bisa lihat ada yang namanya mungkin Eki mungkin ya. Ola, Sandra, Yos ya. Yos. Oke, Bella, Mario. E-nya kuat juga ternyata. Mia, mungkin ada namanya Mia. Atau ada yang namanya mungkin Eka juga di sini kayak namaku. Ola, Sandra, Doni. Ada Viva. Ya aku tambahin dikit lagi. Ada William ya. Udah itu ya, bisa inisial nama kamu, nama si dia, nama panggilan, nama julukan, atau nama apapun yang berhubungan antara kamu sama si dia ya. Oke, kamu bentar aku susun dulu angkanya. Kalau angka agak sedikit lama, mohon bersabar ya. Oke, 4, 5, 5-nya berapa ini? 5-nya 2, 6-nya 2. Wow, ada perang batin di dalam dirinya kamu ternyata ya. Oke, ini bisa inisial nama kamu, nama si ini bisa tanggal, bulan, tahun lahir, angka kembar yang sering kamu lihat juga bisa di sini ya. Ada pesannya buat kalian, buat kamu. Ada saatnya kamu harus menyelaraskan hidupmu ya. Perlu keselarasan hidup sih ini, terutama untuk emosi ya. Ada banyak banget perang batin, ada banyak keraguan dalam diri, emosi yang sedang kamu hadapi saat ini. Kamu orang yang lagi perlu untuk berdamai sama diri sendiri, berdamai sama masa lalu, berdamai dengan kesakitan lagi-lagi itu. Karena inilah akhirnya tujuan kamu tuh jadi buyar, keberuntungan kamu jadi kayak mengambang. Jadi sebenarnya tuh harapan kamu, impian kamu tuh sudah mau masuk ke kamu, tapi karena kamu banyak keraguan, banyak perang batin, kamu masih menggenggam emosi, menggenggam luka, kesakitan, kemarahan, ini jadinya kayak masih mengambang. Tapi ini udah siap masuk, tapi ini bisa masuk, tapi selama kamu bisa bersikap untuk berdamai, melepaskan amarahnya kamu, bisa untuk menyeimbangkan mind, body, and spirit kamu, percaya lagi sama intuisinya kamu, percaya sama diri kamu sendiri, maka ini akan datang ke kamu secepatnya ya. Jadi masalahnya hanya ada sebenarnya masalah ini adalah ada di kamu, intinya gitu ya. Oke, itu untuk Pisces ya, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan Desember ini. Thank you udah nonton, selebihnya mohon maaf.
Kalau ada kata-kataku atau penyampaianku yang kurang berkenan di hati kamu, dimaafkan, bijaksana dalam menyikapi setiap readingan ini, karena ini bersifat general dan vice versa, energinya bisa kebolak-balik antara kamu sama si dia. Bilang butuh bacaan lebih akurat, silahkan ambil personal reading denganku. Keterangannya di bawah deskripsi di bawah video ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan yang udah like, komen, dan subscribe, aku ucapkan banyak banget terima kasih. Dan aku akan bagi-bagi 7 giveaway ya, 7 GA untuk 10.000 subscriberku ya. Tinggal bentar lagi ya, oke. Thank you dan semoga kebaikan kelimpahan semesta selalu menaungimu dimanapun kamu berada. Salam happy, salam ceria, salam kedamaian. Happy keep watching, next to my video. Thank you so much more. Dadah, terima kasih semuanya. Dadah.